Al-Syekh Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Fari. Dan alhamdulillah kita berkumpul dengan para habaib kita, terutama Habib Abdul Haris bin Saleh Al-Idrus. Begitu juga para habaib, para asatidzah, para orang tua, para sepuh yang hadir bersama kita malam hari ini. Insyaallah dengan hadirnya mereka menambahkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Kita doakan kepada para guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Memsehatkan badannya. Amin. Mengabulkan setiap niat dan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Di setiap zaman, di setiap waktu, dari zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, akan ada orang-orang yang beruntung dan juga orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari rel jalur yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang merugi? Orang-orang yang merugi ketika mereka berbanding terbalik dari apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan mereka membangkang apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Rasul SAW, beliau di dalam bidayatul dakwahnya, di dalam permulaan dakwahnya, ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, yang mengikuti beliau hanya beberapa gelintir orang. Pertama yang utama yang mengikuti beliau adalah istrinya sendiri, Sayyidah Khadijatul Kubra, dari kalangan wanita. Kemudian dari kalangan laki-laki, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan golongan anak-anak kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari golongan budak, Bilal bin Rabah. Gak lepas, ini adalah orang-orang yang pertama yang berpegang teguh di dalam ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian berkembang sedikit demi sedikit. Allah perintahkan pertama kali untuk dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Di dalam dakwah secara terang-terangan ini pasti ujiannya lebih berat dibandingkan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan, mereka juga terang-terangan membenci Nabi besar Muhammad. Bahkan terang-terangan untuk mencegah dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya Rasulullah SAW yang disakiti, bahkan para sahabat juga mereka tidak luput daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga orang-orang yang mengganggu Nabi besar Muhammad SAW, di antaranya ada Abu Jahal, di antaranya ada Abu Lahab, di antaranya Walid bin Mughirah, dan masih banyak lagi. Mereka orang-orang yang mengganggu Nabi besar Muhammad SAW, bahkan menyakitinya. Bukan hanya menyakiti dengan perkataan, bahkan menyakiti sehingga membuat luka di tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Abu Lahab ini paman Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan Abdul Muthalib ini mempunyai 5 orang istri. Di antara istrinya itu ada yang satu kandung dengan ayahnya Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Abdullah, yang bernama Abu Talib. Abu Talib dengan Abdullah ini satu ibu, dengan satu ayah, yaitu Abdul Muthalib,
kakeknya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di istri yang lain ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Abbas, kemudian ada Abu Lahab. Abu Lahab ini nama julukan, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama asli daripada Abu Lahab. Siapa yang menamakan Abu Lahab? Rasulullah SAW. Siapa yang menamakan Abu Jahal? Rasulullah SAW. Sehingga nama yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW lebih terkenal dibandingkan dengan nama aslinya. Ini Abu Lahab, golongan dari kalangan keluarga yang menjegal dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di antara gangguannya, Abu Lahab ini tahu kapan Rasulullah SAW akan keluar dari rumahnya dan beribadah ke Ka'bah. Tentu ibadahnya di sini ibadah mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu ajaran yang dari kakeknya ke kakeknya ke kakeknya sampai kepada Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim. Karena itu silsilah keturunan Nabi besar Muhammad SAW dari Ibrahim bin Ismail kemudian turun ke bawah sampai daripada Rasulullah SAW. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau sering ke Ka'bah. Sehingga Abu Lahab ini tahu kapan jam Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju Ka'bah. Ketika dia tahu sebentar lagi Nabi Muhammad nih, sebentar lagi Muhammad akan keluar daripada rumahnya. Sehingga sebelum dia keluar, di depan pintu Rasulullah SAW, di depan pintu rumahnya ditebarkan daripada kotoran unta. Kotoran unta ditebarkan di depan pintu rumah Nabi besar Muhammad SAW supaya beliau tidak ibadah ke Ka'bah. Ini gangguan yang dilakukan. Apa ada gangguan ini di zaman sekarang? Di zaman kita apakah ada gangguan yang kayak begini? Zaman kita udah enak, udah kagak ada gangguan, gak ada orang yang melemparkan kotoran di depan pintu rumah kita. Tapi kemana orang-orang yang pergi ke masjid? Padahal gangguan sudah gak ada. Berapa ramai orang yang hadir sholat berjamaah di masjid, padahal gangguan sudah tidak ada sebagaimana apa yang ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan gak segan-segan Abdul Muthalib ini tahu kalau Rasulullah SAW sedang beribadah di depan Ka'bah, diambil kain-kainan panjang seperti ini. Dia mindik-mindik jalan pelan-pelan di belakang Rasulullah SAW. Kemudian kainnya agak dipanjangin dan dikaitkan ke leher Rasulullah SAW. Kemudian dari belakang ditarik oleh ditarik oleh Abu Lahab dari belakang sehingga Rasulullah SAW tercekek di leher beliau. Apakah Rasulullah balas? Enggak. Apakah Rasulullah SAW membalas keburukan dengan keburukan? Enggak. Tapi Rasulullah SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan lemah lembut, membalas keburukan dengan sifat maaf. Rasulullah SAW beliau enggak membalas siapapun yang menyakiti beliau. Dan beliau nggak pernah menganggap musuhnya adalah musuhnya. Nggak pernah menganggap musuhnya adalah sebagai musuh. Karena sifat Nabi besar Muhammad SAW Raufur Rahim, orang yang mempunyai belas kasihan yang sangat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dia Muslim, mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia fasik, di matanya, di hadapan matanya semua adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sifatnya para aulia yang mengambil daripada sifatnya Rasulullah SAW, dia menganggap apa yang dilihat kesemuanya adalah hamba Allah, nggak mengenal perbedaan. Dia menganggap semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diberikan kasih sayang baik manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi yang geram Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang geram Allah. Abu Jahal, bagaimana gangguan Abu Jahal kepada Rasulullah? Abu Jahal pernah menjegat Rasulullah SAW ketika beliau ingin beribadah ke Ka'bah. Biasa jalan yang dia jalankan menuju Ka'bah, kemudian Abu Jahal ada di hadapan Rasulullah menghadang jalannya Rasulullah. Dihadang jalannya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW meminggirkan tubuhnya Abu Jahal karena mengganggu perjalanannya yang ingin ibadah ke Ka'bah. Digeser doang sedikit, digeser sedikit. Marah Abu Jahal. Dia katakan, ya Muhammad, kau nggak tahu siapa saya. Ya Muhammad, kau nggak kenal siapa saya. Saya adalah orang yang paling dihormati di Mekah. Teman-teman saya banyak, tentara-tentara saya banyak, anak buah saya banyak. Kalau saya mau panggilkan semuanya teman-teman dan prajurit anak buah saya, ini Mekah bisa bisa penuh dengan teman-teman saya. Allah geram dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, sehingga turun ayat, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mereka tidak pernah puas, enggak berhenti mengganggu kekasihku Muhammad, lanasfa'an bin nasiyah, aku akan cabut mereka dari ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubunnya siapa? Ubun-ubunnya orang yang mendustakan utusanku. Ubun-ubunnya orang-orang yang mendurhakai daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faliyada'u nadiyah. Kata Allah, dia mau panggil teman-temannya, dia mau panggil anak buahnya. Panggilin, kata Allah. Panggil semua teman-temanmu, panggil semua anak buahmu. Sanad'u zabaniyah. Kata Allah, akan saya turunkan malaikat Zabaniyah. Tahu malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang tubuhnya tinggi besar, mukanya garang, matanya merah, dan siap untuk memangsa siapapun yang Allah perintahkan. Allah katakan dia mau panggil temannya, dia mau kumpulin anak buahnya, panggilin, kata Allah. Sanad'u Zabaniyah, saya akan turunkan malaikat Zabaniyah. Saya akan turunkan malaikat Zabaniyah yang geram Allah. Rasulullah disakiti, Rasulullah nggak balas dengan keburukan, tapi yang geram Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad'u Zabaniyah, kalla la tuti'hu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali ya Muhammad, jangan taati mereka, jangan turuti apa yang mereka inginkan. Fasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah kepada Tuhanmu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah dalam sejarah, beliau orang yang paling faham di dalam sastra bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa yang paling tinggi, beliau paham. Dengan syair-syairnya, beliau sangat paham. Dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Sehingga satu saat Walid bin Mughirah ini bertemu dengan Rasulullah SAW 4 mata. Kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan Walid bin Mughirah. Ini Walid bin Mughirah sudah mulai tergoncang, sudah mulai ingin mendukung dan masuk ke dalam agama Islam, karena yang dia dengar ayat-ayat Al-Quran adalah bahasa sastra Arab yang sangat tinggi, yang tidak ada tandingannya di dalam bahasa Arab. Setelah keluar, kemudian ada orang melaporkan kepada Abu Lahab bahwa Walid bin Mughirah ketemu sama Muhammad. Walid bin Mughirah keluar, kemudian ditarik oleh Abu Lahab. Dikatakan, ya Walid, apakah kau ketemu dengan Muhammad? Saya ingin engkau sekarang mencaci Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Artinya kalau dia caci, berarti dia nggak beriman kepada Rasulullah, nggak beriman kepada Al-Quran. Walid bin Mughirah mengatakan, beri saya waktu, karena yang saya dengar, yang dibacakan oleh Muhammad itu bukan bahasa sembarangan, bukan bahasa buatan manusia, bukan. Aku tahu bagaimana bagusnya bahasa Arab
bahasa Arab, saya tahu, kata Walid bin Mughirah. Beri saya waktu. Kemudian diberi waktu beberapa hari kemudian, ditemui oleh Abu Lahab mengatakan, sekarang aku menginginkan engkau tidak mengikuti apa yang diimani oleh Rasulullah SAW. Kemudian Walid mengatakan bahwa apa yang dibacakan oleh Muhammad beberapa waktu yang lalu itu adalah buatannya manusia, dikeluarkan. Gak jadi untuk masuk dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka orang yang menyakiti Nabi Muhammad tidak di waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja langsung membalas kepada Abu Lahab, langsung membalas kepada Abu Jahal, atau kepada Walid bin Mughirah tepat di waktu tersebut, saat tersebut bisa Allah turunkan daripada azabnya. Tapi Allah tahan. Kenapa Allah tahan? Karena di situ ada Nabi besar Muhammad SAW. Karena di Mekah masih ada Muhammad, masih ada Rasulullah SAW, sehingga tidak Allah turunkan daripada azabnya. Dalam Al-Quran dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah kata Allah, Rasulullah SAW ini bersama kalian, ada bersama kalian. Masih sifat penyayang kepada umatnya masih ada. Walaupun dia tidak ada di dunia ini, masih perhatian kepada umatnya. Allah enggak membalas langsung kepada orang-orang yang menyakiti Nabi besar Muhammad. Kapan Allah balas? Allah balas ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kemudian satu persatu Allah balas. Yang pertama Abu Jahal. Pada tahun kedua setelah ketika hijrahnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan, di tahun pertama diwajibkan puasa bulan suci Ramadan, tahun kedua setelah Hijriah. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan turun daripada ayat untuk memerangi daripada orang-orang kafir karena mereka telah kelewat batas. Terjadilah perang yang disebut dengan perang Badar. Kaum muslimin jumlahnya 313. Orang-orang musyrik jumlahnya 1000 lebih. Kalau kita pikir dengan akal pikiran kita, 1000 kali 300 gak bakal menang 300. Seandainya draw seri, maka yang 300 satu orang harus melawan 3 orang. Ini seri. Kalau nggak kalah yang 13, yang 300 orang, bakal menang yang 1000 orang. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang 300 ini menang dan mengalahkan yang jumlahnya 1000. Ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal tahu dia adalah orang yang paling dicari oleh muslimin. Dia adalah orang yang paling diincar oleh muslimin. Karena dialah dalang daripada orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW dan sahabatnya. Sehingga Abu Jahal ketika datang di dalam peperangan Badar, semua tubuhnya dipenuhi dengan besi. Dia pakai baju besi dari kepala sampai kaki. Enggak ada kulitnya yang terlihat kecuali hanya matanya. Hanya matanya yang terlihat. Semuanya besi. Dia tahu dia menjadi orang yang paling dicari. Kemudian dikelilingi oleh bodyguard-bodyguardnya dan dia naik di atas kudanya. Biasanya sebelum perang itu ada namanya perang pembuka, duel 3 lawan 3. Ada di pihak muslimin ada Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada salah satu daripada muslimin. Di pihak daripada orang-orang kafir ada Syaibah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian juga ada beberapa 2 orang lagi dari kaum muslimin. Kemudian terjadilah duel, satu wafat dari orang-orang muslimin, kemudian 3 orang ini wafat di dalam peperangan Badar, perang pembuka. Kemudian terjadilah perang. Ketika terjadi perang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf maju ke depan. Dia nggak lihat lagi di sebelah kanan, sebelah kirinya ada anak kecil yang umurnya nggak lebih dari 15 tahun. Namanya Mu'adz dan Mu'awid, adik kakak. Kemudian yang sebelah kanan nanya, ya paman, yang mana namanya Abu Jahal?
Abdurrahman bin Auf, ente ada urusan apa sama Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal ini sering menyakiti Rasulullah ketika di Mekah. Saya mau tahu yang mana yang namanya Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf menunjuk itu, yang di atas kuda, yang pakai baju besi, itu namanya Abu Jahal. Belum wajahnya ke anak kecil tersebut, ini anak kecil sudah lari maju ke depan, menembus pertahanannya Abu Jahal. Dikeluarkanlah pedangnya, kemudian disabet kaki yang kanan dengan pedangnya sehingga menimbulkan luka yang sangat dalam. Tapi pemuda tersebut tewas oleh bodyguardnya Abu Jahal. Kemudian sebelah kiri adiknya lagi tanya, wahai paman, yang mana namanya Abu Jahal? Apa urusan kau dengan Abu Jahal? Abu Jahal, saya dengar orang yang sering menyakiti Rasulullah. Ketika di Mekah dia sering menyakiti Rasulullah SAW. Saya mau tahu yang mana yang namanya Abu Jahal. Itu yang namanya Abu Jahal. Lari, menembus pertahanan daripada Abu Jahal, kemudian dihempaskan pedangnya sehingga pedangnya ini menyabet kaki kirinya Abu Jahal dengan luka yang sangat dalam. Dan pemuda tersebut tewas. Ambruklah tubuhnya Abu Jahal ke tanah. Belum wafat, Abu Jahal belum wafat. Kemudian nggak lama datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orang yang tubuhnya pendek, nggak seperti laki-laki yang normal, tubuhnya pendek. Datang kemudian berdiri di atas dadanya Abu Jahal. Udah mau disabet dengan pedangnya, kemudian dia melihat wajahnya Abu Jahal seolah-olah memanggil Abdullah bin Mas'ud, sini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendekatkan telinganya ke mulutnya Abu Jahal. Mungkin dia mau bertaubat, mungkin dia mau masuk ke dalam agama Islam, sehingga ditunda dulu untuk membunuh Abu Jahalnya. Kemudian didekatkan telinganya ke Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, engkau katakan kepada temanmu, maksudnya Rasulullah, kau katakan kepada Muhammad, saya adalah musuh di dunia akhirat. Akhir umurnya masih membenci Rasulullah SAW. Di akhir umurnya masih menampakkan ketidaksukaan kepada Rasulullah SAW, sehingga Abdullah bin Mas'ud naik ke atas dadanya Abu Jahal dan ditebaslah dengan pedangnya. Kepala dengan tubuhnya bisa mati Abu Jahal. Kemudian kabar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya berupa malaikat yang membantu muslimin di dalam peperangan Badar, sehingga kaum muslimin mendapatkan daripada kemenangannya. Salah satu orang yang hadir dalam peperangan Badar pergi ngasih kabar kepada Abu Lahab yang tidak ikut perang. Sampai di Mekah ini orang tersebut menceritakan kepada Abu Lahab di samping rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Di situ ada istrinya dan juga ada budaknya. Dia cerita, ya Abu Lahab, kami mendapatkan kekalahan. Kata Abu Lahab, bagaimana mungkin kau kalah? Jumlahmu banyak, 1000 orang. Bagaimana bisa kalah dengan yang jumlahnya dengan 300 orang? Diceritakan, kami menemukan ada pasukan yang lain dengan kudanya yang berwarna putih, kemudian dengan bajunya yang berwarna putih, dan kami memerangi mereka. Mereka pun membantu daripada muslimin. Ini didengar oleh istrinya Abbas bin Abdul Muthalib dari samping jendelanya, dan juga didengar oleh jariyahnya, budaknya. Kemudian jariyah ini nggak kuat, dia teriak, itu adalah malaikat, itu adalah malaikat. Didengar sama Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengambil kayu, digebuklah daripada budaknya, istri daripada Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika dia melihat budaknya dipukul oleh Abu Lahab, ini istrinya Abbas bin Abdul Muthalib, Ummu Fadl, mengambil besi dari rumahnya, kemudian diketokkan ke kepalanya Abu Lahab. Di sini robek, darah mengalir. Abu Lahab pulang, ini darah mengalir 7 hari 7 malam, gak berhenti-berhenti. Dan darah tersebut sampai masuk ke dalam otaknya, kemudian menimbulkan bau busuk. Mulai temannya sedikit demi sedikit, temannya Abu Lahab ini mulai menjauhi karena baunya yang menyengat, karena bau busuk yang keluar dari kepalanya.
Abu Lahab, istrinya ninggalin, anaknya ninggalin, semuanya ninggalin. Sampai Abu Lahab itu hanya sendirian di rumah. Gak lama kemudian Abu Lahab mati. Ini orang-orang bingung, gimana cara nguburin si Abu Lahab ini? Gak ada yang berani deketin, takut kalau deketin penyakit yang diderita Abu Lahab bisa menular kepada orang lain. Kalau nggak dikubur, bau busuknya makin merebak. Mau nggak mau harus dikubur. Kemudian orang-orang buat lubang agak jauh dari rumahnya. Nggak ada yang berani sentuh jasadnya Abu Lahab. Akhirnya jasadnya Abu Lahab digeser-geserkan sampai ke lubang dengan kayu. Dari jauh dengan kayu yang panjang, dipukul-pukulkan ke tubuhnya, disodok-sodok supaya tubuh tersebut masuk ke dalam lubang kuburan. Kalau udah masuk, kemudian orang-orang ramai-ramai melemparkan batu supaya batu tersebut masuk ke lubang kuburan dan terhempaslah jasadnya Abu Lahab ke dalam dan batu sampai ke atas daripada kuburannya Abu Lahab. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang menyakiti Nabi besar Muhammad SAW. Balasannya sangat perih. Balasannya sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak main-main. Makanya alhamdulillah kita di sini. Ini namanya kita membantu dakwahnya Nabi besar Muhammad. Kita hadir di dalam peringatan Maulid Arba'in ini sudah membantu dakwahnya Rasulullah. Ini sudah menyebarkan syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini sudah membangun dan menyebarkan daripada agama Islam. Begitu juga memperkokoh, memperkuat bainal muslimin, hubungan antara muslimin. Seperti kita tahu bagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Fajr. Beliau adalah seorang habaib, anak keturunan Rasulullah SAW yang berasal dari Yaman. Asal muasal beliau kemari ke Aceh ini karena ada 3 orang yang mereka bertemu di Madinah. Yang pertama, yang bernama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidurus. Yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Yang ketiga Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Fahri. Ini ketika di Madinah, beliau ini sepakat untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ini diceritakan oleh Al-Habib Ali Sahib Simtudura. Beliau mengatakan kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab yang azim, kitab yang agung, kitab yang luar biasa. Orang yang baru sampai menemui bidayahnya, permulaan di dalam permulaan, kalau dia mengamalkan betul-betul kitab Bidayatul Hidayah, maka dia akan sampai kepada nihayah, ke jalan yang terakhir. Dari awal jalan sampai jalan yang terakhir. Bahkan Habib Ali mengatakan berapa banyak orang yang mengamalkan Bidayatul Hidayah sehingga mereka bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini 3 orang sepakat ketika di Madinah ingin mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Setelah mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dengan sempurna, dengan adab-adabnya, dengan bacaannya itu di Bidayatul Hidayah. Kalau kita berwudu kumur-kumur ada bacaannya. Kita masukkan air ke hidung ada bacaannya. Mengeluarkan air dari hidung ada bacaannya. Semua anggota tubuh ketika kita berwudu ada bacaannya. Keluar rumah ada bacaannya. Masuk masjid ada bacaannya, ada adabnya, semuanya. Bahkan kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab perkumpulan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Yang betul-betul mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, pasti mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdzatan. Yaqdzatan ini dalam keadaan sadar seperti ini. Bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan sadar. Ketika mereka bertiga mulai mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dari permulaan sampai akhir semua diamalkan, kemudian mereka bertiga bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang global. Ini bukan cerita khayalan, bukan cerita katanya, bukan. Ini cerita betulan. Kalau orang mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi, pernah bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi,
maka segera dia akan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar. Berapa banyak para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Di antaranya Habib Abdullah bin Ali al-Haddad. Beliau ketika berziarah ke Madinah, diceritakan dalam qasidahnya, permulaan keluar dari Hadramut menuju haji ke Mekah. Selesai melaksanakan ibadah haji di Mekah, kemudian dia berziarah ke Rasulullah SAW ke Madinah. Beliau mulai menceritakan bagaimana pelosok-pelosok kota Madinah memancarkan cahaya-cahayanya, sampai beliau masuk ke Masjid Nabawi, salat di Raudhah, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, waqaftu wa salamtu ala khairil mursalin wa khairin nabiyyin ma lahu min munadhir. Faradda alayya wa huwa hayyun wa hadirun fa syurifa min hayyin karimin wa hadirin. Ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa magnamun li ahli al-qulubil mukhalisati tawahir. Beliau catat perjalanan beliau. Beliau mengatakan, waqaftu wa salamtu ala khairil mursalin. Aku berdiam diri dan aku ucapkan salam kepada khairil mursalin, sebaik-baiknya utusan Allah, sebaik-baiknya utusan Nabi, malahu min munadhir, yang mana beliau melihat orang yang ziarah kepadanya, menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Sehingga ketika mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya safwatullah, faradda alayya wa huwa hayyun muhadirun. Dia mengatakan, dan Rasulullah SAW ketika saya ucapkan salam kepadanya, dia menjawab salam saya. Faradda alayya wa huwa hayyun muhadirun. Udah pasti beliau hidup di kuburnya. Fasyurifa min hayyin karimin wahadiri, maka kebanggaan bagi mereka yang hadir ketika itu mendengar suara jawaban salam dari Rasulullah SAW. Beruntung orang-orang ketika itu, ketika Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengucapkan salam, orang yang hadir di masjid semuanya mendengar suaranya Rasulullah SAW yang menjawab daripada salam. Ziyaratuhu fawzun wa nujhun wa magnamun. Ziarah ke Rasulullah SAW fauzun, merupakan satu kemenangan, merupakan satu keselamatan, merupakan magnamun yang nggak perlu apa-apa lagi. Kalau ziarah ke Rasulullah SAW, semua hajat dikabulkan. Li ahli qulubil mukhalisati tawahiri, bagi orang-orang ahli qulub yang hatinya bersih, nggak ada sifat benci sama orang, nggak ada ujub, nggak ada takabur, nggak ada riya, nggak ada sombong. Mereka orang-orang yang menyambungkan dirinya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan main-main orang yang ziarah ke Rasulullah, yang bertemu dengan Rasulullah, menjawab salamnya. Habib Ali bin Abi Khalaf, beliau kalau sholat, setiap sholat dibacaan at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kita kalau sholat, setiap sholat bacaan tahiyat, kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita pasti mengucapkan salam kepada Rasulullah. Habib Ali bin Abi Khalaf, setiap sholat baca at-tahiyatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau di Hadramut Rasulullah di Madinah, Rasulullah menjawab salamnya yang dia ucapkan di tahiyat akhir. Makanya orang-orang yang di sekitar Ghasam, kalau mereka mau mendengar suaranya Rasulullah SAW, dia ikut sholat berjamaah dengan Habib Ali bin Abi Khalaf supaya bisa mendengar suara jawaban dari Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Rifai, ketika beliau ziarah ke Rasulullah dengan murid-muridnya, jawab salam kepada Rasulullah SAW, kemudian keluar tangan dari kuburnya Rasulullah SAW, keluar tangan dan dicium oleh Syekh Ahmad Al-Rifai. Tangan yang keluar adalah tangan Nabi besar Muhammad SAW. Ini ada di kitab, ada sejarah, bukan main-main.
Makanya kedekatan kita dengan Rasulullah SAW, Rasulullah sudah buka jalan dengan kita. Tinggal kita menyambungkan jalan kita ke Rasulullah SAW, sehingga kita bisa nyambung dengan jalan Nabi besar Muhammad SAW. Guru-guru kita sudah buka jalan. Perbanyak selawat, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak baca Al-Quran, duduk di tempat-tempat majlis-majlis ilmu. Ini jalan yang bisa membuat hati Nabi besar Muhammad SAW bangga kepada kita. Ketika kita mempraktekkan sunnahnya, menyebarkan ajarannya, itu membuat bahagia hati Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi perkumpulan maulid seperti ini. Habib Ali mengatakan, masyikama majma'al maulid yujadil qurub. Nggak ada perkumpulan yang seperti perkumpulan maulid seperti malam hari ini. Yujadil qurub. Ini perkumpulan bisa mengangkat bala, musibah, bencana semuanya. Gara-gara perkumpulan seperti ini, perkumpulan maulid, ini semua bala, bencana, musibah bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun lalu, ketika awal permulaan COVID datang, sehingga kita nggak bisa berkumpul gitu. 2 tahun kita kangen untuk kumpul membaca maulid Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita hanya bisa membaca sendiri-sendiri atau ngumpul 2-3 orang, tapi pembacaan maulid masih terus dijalankan. Mungkin gara-gara mereka, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali. Mungkin gara-gara mereka yang membaca maulid di zaman COVID, di waktu COVID, Allah angkat bala, musibah dan juga bencana, sehingga sekarang malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dan juga merayakan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW. Beliau melanjutkan, "Zawaqat taubatak yal asi idza bataduk." Wahai ahli maksiat, wahai orang-orang yang udah melanggar aturan Allah, kalau kalian mau bertaubat, perkumpulan maulid seperti ini adalah perkumpulan di mana waktu kau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah bertaubat kepada Allah. Apalagi hadir dalam perkumpulan maulid, maka bertaubatlah kepada Allah. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertaubat. Zawaqat aubatak ya syarif idza bata'u. Wahai orang-orang yang udah tersesat dari jalan Allah, tersesat dari jalan Nabi besar Muhammad, tersesat dari jalan para guru-gurunya, maka malam hari ini di perkumpulan maulid seperti ini adalah waktu di mana kita kembali ke jalan Allah, kita kembali ke jalan Rasulullah, kita kembali ke jalannya guru-guru kita. Zawaqat la syak tughfaru bihi jami'ad dzunub. Bimali mengatakan waktu yang seperti ini nggak diragukan lagi. Ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa. Bijahi khairul wara al-hadi habibil qulub. Kesemuanya ini adalah berkahnya Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi besar Muhammad nggak dilahirkan, kita nggak bisa baca maulid seperti ini. Kita nggak bisa berkumpul seperti ini. Semuanya berkahnya Nabi. Kita dapat rahmat dari Allah, berkahnya Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat bala, musibah, bencana, berkahnya Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dengan sebab perkumpulan ini. Ini adalah berkahnya Nabi Muhammad. Kita bisa kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasulullah, kembali ke jalan para guru kita. Semuanya berkahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kembalilah kepada Allah. Bangun kembali hubungan kita dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalin kembali hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengikuti para aulia, dengan mengikuti para ulama yang mereka jalurnya mempunyai sanad ilmunya, sanad nasabnya sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul dengan Nabi besar Muhammad di dunia dan di akhirat, dan bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Gayah itu adalah puncak daripada tujuan kita bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Ali mengatakan, saya mau masuk ke dalam surga karena di surga ada Nabi Muhammad. Kalau di surga nggak ada Nabi Muhammad, ngapain? Surga aja dikagak enak. Nikmat surga karena ada Nabi Muhammad. Bagusnya surga, istimewanya surga karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Maka tujuan saya masuk ke dalam surga karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Semua ini semua berkahnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam hati kita cinta yang kuat kepada Nabi besar Muhammad,
cinta kepada keluarganya, cinta kepada para keturunan Rasulullah SAW, sehingga kelak sebelum kita wafat, semoga Allah izinkan mata kita penuh maksiat untuk memandang wajahnya Nabi besar Muhammad. Orang yang celaka di akhirat nanti adalah di hari kiamat adalah orang yang tidak bisa memandang wajahnya Nabi besar Muhammad. Allah izinkan mata kita yang penuh dengan kemaksiatan, yang kita gunakan untuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala enggak haramkan mata kita untuk memandang sebaik-baiknya manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la mina wa la ma'nan sagiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.